Kalau mediasi, untuk mediasi itu hakikatnya prinsipal langsung. Gara-gara gue terus selalu nyalahin gue. Jadi ya mudah-mudahan cepat selesai dengan baik lah, itu aja. Agenda sidang perdana perceraian pasangan politikus Ridwan Kamil dan sang istri Atalia Praratia akhirnya diselenggarakan. Dan tepat pada hari ini, Pengadilan Agama Bandung akan menjadi saksi bisu dimulainya proses hukum perpisahan rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun itu. Layaknya proses hukum perceraian lainnya, sidang gugatan cerai yang dilayangkan oleh Atalia Praratia akan dimulai dengan tahap pemeriksaan identitas dan dilanjutkan ke tahap mediasi. Sebelum akhirnya, persidangan berlanjut ke tahap jawab-menjawab dalam replik dan duplik, yang kemudian ditutup dengan kesimpulan. Kami mewakili institusi Lembaga Pengadilan Agama Bandung merespon apa yang dikehendaki atau diminta oleh pencari informasi yang ditujukan kepada Humas Pengadilan Agama Bandung, dan ada juga melalui telepon atau WA kepada pribadi kami. Tentunya kalau sesuai dengan hukum acara itu kan setelah diadakan pemanggilan untuk melaksanakan sidang, kapan sidangnya, ya tahap-tahapannya ya mediasi dulu, ya kan, mediasi dulu, kemudian bukan sebelum mediasi ya cek identitas dulu yang dimaksud penggugat inisial ini tuh benerkah ini orangnya, kemudian kuasanya bener ini, kemudian pihak lawannya inisialnya itu apakah benar ini. Pengadilan belum tahu. Kalau mediasi, untuk mediasi itu hakikatnya prinsipal langsung, atau bisa juga mewakilkan kepada pihak kuasanya kalau memakai kuasa ya, kalau perkara G itu. Selanjutnya ya pembacaan gugatan ya, kemudian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, baru pembacaan putusan. Itu ya rangkaian seluruh perkara dengan kode G, baik perceraian maupun kebendaan. Di lain sisi, kabar kandasnya rumah tangga mantan orang nomor 1 Jawa Barat itu telah berhasil menyita perhatian dari jutaan pasang mata. Publik lantas berlomba-lomba untuk menyuarakan komentar dan tanggapan yang beragam. Tak terkecuali Lisa Mariana, sesosok wanita yang belakangan ini terlibat dalam pertempuran hukum dengan Ridwan Kamil, di mana wanita kelahiran tahun 2000 itu terlibat dalam sengketa pengakuan anak dengan Ridwan Kamil. Alih-alih memberikan sentilan pedas apalagi menari di atas luka orang lain, Lisa justru mengirimkan doa yang terbaik untuk Ibu Atalia. Hal itu diungkapkan olehnya lewat sebuah siaran langsung media sosial serta sepenggal kalimat yang ditinggalkan Lisa Mariana di kolom komentar. Ibu cinta keren, semoga dilancarkan semua perjalanannya. Dibilang doain yang baik-baik aja.
didoain yang baik-baik aja. Gimana sih konsepnya, gue naikin gini aja deh. Bismillah. Makan. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada. Kita doain yang baik-baik buat cinta. Kalau saya sih melihat ya itu sebenarnya internal mereka antara RK dengan Atalita sendiri, dengan Bu Cinta lah dipanggil dengan Bu Cinta. Saya sih ya kasihan juga sih, tapi ya udah mungkin langkah yang tepat buat Bu Cinta sendiri gitu. Ya emang ini konsekuensi semuanya kan dari awal saya bilang mereka kedua belah pihak ini sama-sama banyak keluarga yang dikecewakan, ya banyak harus menjalani konsekuensinya maupun hukuman sosialnya mereka, terus yang perkara-perkara yang masing-masing mereka harus jalanin kan, ya keduanya game over, ya itulah hasil apa yang perbuatan yang udah berjalan sih. Jadi ya mudah-mudahan cepat selesai dengan baik lah, itu aja. Tidak dapat dipungkiri, apa yang saat ini terjadi lagi-lagi harus membuat nama Lisa Mariana terseret-seret ke dalamnya. Bagaimana tidak, kisruh sengketa pengakuan anak tersebut sempat bergulir liar hingga kemana-mana. Walau sebenarnya, gugatan perdata soal hak identitas anak yang diajukan Lisa terhadap Ridwan Kamil telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bandung. Ditambah lagi, salah satu pihak terdekat pasangan yang akrab disapa Kang Emil dan Ibu Cinta itu kini mengaku kalau sejak perkara Lisa mencuat, hubungan keduanya terbilang merenggang. Hal itu diperkuat dengan aksi mereka yang jarang tampil berdua beberapa waktu belakangan ini. Lantas seperti apa reaksi Lisa Mariana usai disebut menjadi alasan kandasnya pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia? Gara-gara gue, terus selalu nyalahin gue. Gua mulu, nggak mau ngurusin rumah tangga orang. Sumpah, udah cukup dulu. Kan kalau gue kan jadi simpanse kan dulu, zaman dulu. Sekarang mah kan gue istri kan. Oke, doain aja yang baik-baik. Tidak ada kaitannya dengan masalah perkara awal Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Dengan kejadian ini kan bisa membuka juga edukasi ke masyarakat juga kan, membuka lebar senyata-nyatanya yang selama ini dilihat bahwa covernya bagus, baik-baik aja gitu kan, ada tersembunyi yang ya Lisa sendiri, akhirnya dengan Lisa sendiri yang membukanya gitu loh. Aku taunya sih ya emang udah agak renggang aja, tapi yang jelas kalau renggang ya pasti renggang lah ketika ini booming, LM keluar ternyata bentuknya beda ya. Maksudnya fotonya sama aslinya berbeda gitu loh. Ternyata ya disitulah mungkin seorang wanita yang tadinya menduga-duga bener ternyata gitu. Tapi kan menunggu tes DNA. Tes DNA-nya tidak benar, tapi kan mungkin kita nggak pernah tahu, mungkin kemungkinan ketahuan lagi kalian yang lain. Kan diduga, mungkin saya praduga tak bersalah. Kan dari awal saya bilang bahwa seharusnya itu masing-masing saling membenah diri supaya apaan, supaya baik ke keluarga. Jangan saling keras kepala nih ya kan, mau mencari pembenaran. Saya tidak pernah membenarkan apapun perbuatan dari klien saya sendiri. Tapi kan berjalannya waktu ini kan kelihatan terlalu menyudutkan di klien saya sendiri. Seolah-olah bahwa 100% klien saya ini yang salah. Sebab akibatnya kan jelas. Perbuatan ini kan perbuatan mereka berdua. Yang dibilang klien saya ini halu, tidak pernah berhubungan, tidak pernah ketemu, ya kan? Ya selalu dibilang tujuannya awal mau menolong Lisa Mariana, tapi kan hasilnya seperti apa?
bahwa emang hubungan itu emang ada. Apa penyebab yang membuat pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia kandas di tengah jalan memang belum dapat dipastikan secara jelas. Sontak saja, keputusan itu memancing reaksi yang beragam dari masyarakat. Begitu pula yang dirasakan selebritis Ayu Aulia yang selama kontroversi Lisa Mariana berjalan, seringkali ditunjuk pihak keluarga Ridwan Kamil sebagai juru bicara. Lantas mungkinkah Ayu Aulia akan berperan di pengadilan lantaran ditunjuk sebagai saksi? Serta sudah siapkah pula Ayu Aulia bila dirinya benar ditunjuk sebagai saksi? Siap insya Allah, karena saya pecinta kebenaran. Saya pecinta kebenaran, jadi saya akan terus membela kebenaran. Yang sabar dulu. Memang kadang cinta tak seindah Milea dan Dilan. Gitu aja. Semoga rujuk aja sih, itu syarat aku. Dan semoga Ibu Cinta diberi kesabaran lebih luas mudah. Pasti ya persoalan ini ya spontan saja disampaikan kepada kami. Ya, tapi yang pasti ya beliau akan menghadapi segala cobaan inilah. Gitu. Karena ini memang kan cobaan untuk beliau yang cukup luar biasa ya, maha dahsyat ya. Bagi kami ini nggak sembarangan orang juga mampu untuk menghadapi ini, luar dan dalam. Tapi ya mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan dengan baik. Bukan capek sih, liar gitu. Liar kali ya gitu. Pernah cerita atau liar tuh apa sih bahasa Sundanya? Ya aduh pusing horean gitu. Aduh nggak tahu kok bisa begini gitu tuh kejadiannya. Karena mungkin laki-laki mana sih yang ngaku ya? Mungkin nggak ngaku kali ya, ternyata pas udah tes DNA bukan anaknya, ya agak lega. Tapi kan Mbak LM-nya kan terus nih. Makin kesini, makin kesana gitu ya. Udahlah, ya capek lah jadi perempuan. Saya juga capek, saya juga nggak mau. Apalagi basicnya juga Bu Cinta bukan perempuan yang mengandalkan laki-laki ya. Beliau juga smart, beliau juga punya karir yang bagus. Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, Mas, karena itu ranah pribadi yang kita harus hormatin, apapun itu. Ya kami nggak mau masuk apa alasan gugatannya, apa tuntutannya, segala macam. Karena apa? Karena Ibu Atalia menggugat ya sesuai dengan pemberitaan yang kita baca. Masalah ya, mohon maaf ya. Nah itu kan sudah ada, ya sudah disampaikan juga oleh Humas Pengadilan Agama. Ya sekali lagi kita hormatin saja apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia. Ya mudah-mudahan kita berdoa semoga selesai dengan baik aja gitu loh. Apapun seperti apa itu kita enggak mencampuri lah. Berkeputusan untuk menyudahi sebuah perjalanan cinta memang bukan hal yang mudah. Dan hal itu pula untuk Atalia Praratia alias Ibu Cinta. Ya, setelah sekian lama merintih dalam diam demi menutupi luka yang ada, kokohnya pendirian Atalia akhirnya runtuh juga. Dan keputusan untuk mengakhiri pernikahan yang berjalan selama 29 tahun ini menjadi langkah akhir. Tandasnya pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia ternyata disorot pula oleh ahli psikologi Lita Gading yang kerap berbagi pandangan terkait beberapa masalah viral di negeri ini. Lantas seperti apa Lita Gading menanggapi perceraian ini? Mungkinkah pula Atalia kini sudah berada di titik terpuruk lantaran menanti keputusan akhir perkara hukum sang suami? Akhirnya pertahanan benteng perasaan Nyonya Atalia, istrinya Ridwan Kamil, mengajukan gugatan cerai guys ke Pengadilan Bandung. Sekuat-kuatnya dan sesabar-sabarnya istri sah tetap gak kuat lah kalau ada berita bahwa suaminya itu berselingkuh. Walaupun katanya tidak pernah melakukan quick. Kemarin hasilnya
Ya seperti itulah yang disangkakan oleh Lisa Mariana. Jadi kalau menurut aku putusannya itu gugat ya. Menggugat, Bu Cinta menggugat kan? Tapi belum putusan kan? Belum, udah digugat. Yang perdana ini tanggal 17. Tanggal 17. Tanggal 17. Oh mungkin ngejar dia tidak mau mendengarkan P21-nya itu, sakit hati sebagai wanita kan. Mungkin ya, kita kan bermungkin-mungkin ya, karena Lisa itu kan orangnya terbuka, dia belak-belakan ngomong apa aja, dan kita juga nggak tahu siapa di balik layarnya Lisa kan gitu loh. Karena kalau dia berdiri sendiri tanpa ada yang membackup, nggak mungkin juga dia berani gitu loh. Ya nggak sih? Ayo jawab ayo. Dan kira-kira saya juga tahu kok orang siapa yang berusaha untuk menjatuhkan keluarganya Ridwan Kamil. Oke, mudah-mudahan kalau memang benar nih ya beritanya, karena ini kan sudah beredar di berita-berita platform ya. Jadi ya semoga diberikan jalan terbaik lah. Kita doakan yang terbaik aja buat Ibu Atalia dan keluarganya. Betul nggak? Ya kan? Nah, udahlah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Perceraian itu dibolehkan oleh Tuhan, tapi dibenci. Gitu loh guys. Ya nggak sih? Bener nggak guys? Ya kita doakan saja, itu aja pesan kita ya, semua masyarakat yang mendoakan semoga Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat itu aja pesan saya. Yang lainnya tidak ada lah, apa sih, karena itu sudah ranah dari pengacara nanti yang menyampaikannya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.